Oke, sebelumnya kita sudah membuat, state ya, menggunakan stateful widget. Nah itu, langkah sederhana untuk membuat state. Lalu saya ingin menjelaskan tentang stream sebelum saya menjelaskan state yang lebih jauh. Oke, di sini, apa itu stream ya? Kita bicara stream ya. Di sini, oke, stream itu seperti air mengalir ya. Nah, di dalam air mengalir kita bisa dalam air mengalir kita bisa memasukkan misalnya sebuah data ya. Jadi kita bisa masukkan sebuah data dalam air mengalir. Nah, dalam air mengalir itu tidak akan pernah berhenti ya. Lalu ada event apapun bentuknya, jadi ini kita sebut dengan event. Misalnya ketika jadi stream ini kita bisa istilahnya kita bisa pantau ya. Kalau di Flutter itu dinamakan dengan sync. Jadi kita bisa sync dia. Nah, arrow. Oke. Jadi kita bisa sync, ini disebutnya dengan sync. Ya. Jadi kita bisa sync dia, kita bisa ambil. Misalnya ada event user click. User click itu tidak akan pernah berhenti dipantau. User bisa klik dia kapan saja. Kita pun tidak tahu, dalam kode kita tidak tahu user bisa klik kapan saja. Nah, itu kita bisa pantau. Ketika user diklik, dia akan dikirimkan di stream dan dia akan diberikan siapapun yang membuat sync. Sync ini seperti keran gitu ya. Ya, dia akan memberikannya ke sini ya. Begitu nanti ada user klik lagi, dia akan diberikan. Nah, ini bisa kita pantau ya. Oke, saya coba buat contoh satu stream. Jadi di masing-masing bahasa pemrograman yang modern, yang masih aktif ya sekarang, bahasa pemrograman yang masih aktif digunakan itu pasti ada konsep streamnya. Nah, kalau di Dart itu bisa kita buat stream ya. Jadi saya buat satu function di sini. Kalau di sini namanya stream ya. Kalau di JavaScript itu namanya itu stream juga namanya, tapi biasanya menggunakan RxJS. Jadi konsep RxJS. Nah, kalau di itu library ya kalau di JavaScript, tapi kalau di Dart itu sudah natif ada di Dart-nya. Oke, jadi kita bisa buat stream. Nah, apa yang di stream ya? Jadi bentuk data apa yang di stream itu kita bisa buat subtype-nya. Misalnya di sini saya contohnya akan stream integer ya. Nah, saya namakan ini loop counter. Nah, untuk bisa membuat function string itu kita bisa tambahkan asynchronous ya. Jadi saya pernah jelaskan tentang asynchronous. Nah, ini kita gunakan. Tapi kalau di Dart stream itu ada dua. Data yang bisa secara asinkronus itu ada dua, ada future dan ada stream ya. Di future string. Tapi future bedanya dengan stream. Future kita tidak tahu pasti kapan dia akan keluar datanya. Dia akan ada delay. Misalnya kalau kita ngambil data dari network ya, dari internet, kita tidak tahu berapa lama kita menggunakan future biasanya. Kalau menggunakan HTTP, kalau WebSocket itu stream ya. Tapi kalau HTTP kita menggunakan future. Karena kita tidak tahu berapa lama data itu akan kita dapatkan. Jadi future itu fungsinya hanya sekali, tapi dengan jeda waktu yang tidak kita ketahui. Nah, kalau stream itu datanya bisa terus-menerus ada. Tapi kita juga tidak tahu kapan data itu ada. Nah, maka itu kita menggunakan yang namanya stream.
Nah, di sini kalau future itu menggunakan async seperti ini, kalau stream itu menggunakan async asterisk seperti ini ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini, kita akan membuat counter itu bertambah mungkin setiap 2 detik ya. Jadi di sini kita buat loop yang tidak berhenti. Lalu kita gunakan, karena kita sudah menggunakan async, kita bisa menggunakan await. Jadi dia akan menunggu ini. Jadi kita buat dia bertambah terus, tapi kita delay selama 2 detik. Jadi future.delay duration itu 2 detik gitu ya. Ini kita bisa gunakan counts. Oke. Apa ini misalnya? Parameter duration. Oh, dia tidak pakai ini ya. Jadi kita hanya masukkan counts. Oke, nah untuk bisa memberitahu stream, kalau kita biasanya di function kita return. Nah, tapi return menghentikan program ya, menghentikan looping, menghentikan function kita. Nah, di Flutter itu ada yang namanya yield ya. Kita yield counter ini, tapi kita tambahkan 1 ya. Jadi dia akan bertambah setiap 2 detik. Oke. Nah, lalu dalam widget, nah ini konsep Flutternya. Tadi Dart, ini di Flutter. Bagaimana kita menggunakan yang namanya stream? Nah, di sini kalau saya contohkan, karena yang berubah hanya ini, angka ini, kita bisa bungkus teks ini dengan yang namanya stream builder ya. Jadi feature builder itu ada, lalu ada yang namanya stream builder. Nah, ini juga dia ada subtype. Subtype ini nanti akan memberikan di snapshot ini berupa tipe data apa. Jadi kita masukkan tipe datanya karena kita akan gunakan stream loop counter dan dia memberikan tipe data integer ya. Jadi kita gunakan itu di sini. Lalu di stream builder itu ada parameter namanya stream yang harus kita isi. Ini null. Jadi kita isikan dengan function loop counter ini. Kita masukkan loop counter. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan. Apa yang kita dapatkan di sini? Yang pertama konteks, yaitu pasti itu build konteks. Lalu snapshot. Snapshot ini adalah gambaran dari apa isi dari loop ini. Jadi kita print coba ya. Snapshot apa yang terjadi. Oke. Ini kebetulan kita menggunakan dalam kelas yang sama ya, counter. Jadi kita bisa langsung dapatkan counternya. Nah, kalau kita print ini, kita lihat aja apa isinya. Nah, dia setiap 2 detik dia akan build ulang. Ini kalau saya tambahkan di sini, di sini ya, build text. Oke, dia build text. Di sini ada async snapshot yang isinya connection state-nya. Jadi connection state ini adalah ada waiting, ada active. Biasanya dia ada done. Ya, kalau sudah selesai. Tapi karena stream kan kemungkinan seperti event click itu tidak akan pernah selesai. Jadi ya, jadi konsepnya seperti ini dan ini akan bertambah terus setiap 2 detik karena kita panggil counter. Atau kita bisa ambil dari snapshot ini. Jadi di snapshot ini ada error, ada connection state yang tadi itu connection state-nya apa. Lalu ada data. Nah, data ini kalau kita print, nah ini datanya. Jadi data integer yang di yield oleh stream ini ya. Counter plus ini dia di yield dan ini bisa juga kita gunakan di sini ya. Snapshot data seperti ini, sama hasilnya. Jadi kalau saya boot ulang, dia akan mulai print roll ya. Oke, seperti itu.
ya, jadi dia bertambah terus. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep stream. Nah, jadi stream pada dasarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan di sana. Oke, streamnya itu sendiri, lalu ada yang namanya ada yang namanya event. Ya, ada namanya event, lalu ada yang namanya state. Oke, event ini adalah trigger dari stream ini berjalan. Jadi ini akan berjalan berdasarkan event. Ya, kalau ada event, dia akan berjalan dan dia membawa yang namanya state. Kalau tadi dalam contoh saya tadi, counter ini, state-nya adalah angka counter ini. Itu state-nya. Nah, state bisa apa saja? Bisa gambar, bisa data, bisa kelas, bisa metode atau apapun ya. Jadi state ini bisa apa saja. Ya, yang paling sering itu adalah data. Ya. Yang paling sering itu adalah data. Jadi ada 3 hal, ada event, ada streamnya di mana dia mengalir ya. Yang bisa kita pantau. Lalu ada event yang bisa kita trigger. Lalu ada state, perubahannya, apa perubahan yang terjadi di sana. Jadi ada 3 hal ini. Oke, yang tadi kalau di sini contohnya eventnya adalah ini, looping ini. Ya, eventnya adalah ketika yield ini. Ya, ketika dia yield karena kita pantau stream ini. Jadi kita di yield, kita diberitahu. Ya. Nah, ini bisa juga kita gunakan di beberapa, misalnya di sini saya buat beberapa stream builder ya. Jadi contoh enaknya seperti ini. Ya, jadi saya buat 3 di sini ya, saya hapus ini juga. Saya hapus ini. Jadi ada 3 ya. Nah, di sini perbedaannya adalah saya buat sedikit perbedaan. Di sini saya masukkan dulu ke dalam data integer state dengan snapshot data ditambah 10 gitu ya, saya buat. Because information, oh ini dia bisa jadi 0 ya. Kenapa dia 0? Oke, jadi di awal ya, di awal snapshot ini dia belum aktif. Coba kita reboot. Oh sorry, ini sudah ada ya. Ini saya matikan dulu. Nah ini, kalau kalian lihat, saya perlu print dulu snapshot. Oke, saya print snapshot. Nah ini, dia nih waiting. Nah selanjutnya baru dia aktif. Jadi kita tunggu aktifnya, karena saat waiting dia nunggu. Ya ini 0 ya. Maka kita berikan if di sini snapshot dot active snapshot dot connection state active sama dengan connection state dot active ya. Jadi ada connection state itu ada banyak, ada waiting, ada none, ada done kalau dia selesai, kalau ada aktif ya ada value. Jadi kita gunakan yang aktif di sini. Kalau dia aktif baru kita tampilkan ya. Oh sorry, ini sama dengan 2 kali. Oke. Kalau tidak,
kita return icon atau teks saja ya, teks loading gitu misalnya. Oke, ini baru kita copy ke ketiga, tadi kita ganti. Oke, kita punya 3 asing di sini ya. Tapi kita mau buat perbedaan di sini. Oke, yang ini tadi kita masukkan ke aktif. Jadi kalau dia sudah aktif, nah ini kita diminta ya. Jadi karena data ini kemungkinan ada null. Jadi kita pastikan kalau dia tidak null, baru dia ditambahkan. Kalau tidak, ini tidak akan berjalan. Toh kita sudah menggunakan if di sini. Jadi saya ingin membuat beberapa perbedaan. Nah, yang saya print di sini adalah state. Oke. Lalu yang di bawah sini saya ganti ini, bukan di sini. State kali, mungkin di sini kali 5 gitu ya. Di sini state-nya. Oke, lalu yang di sini kita buat sedikit perbedaan. Snapshot data. Nah, di sini mungkin saya sorry, saya akan cari ganjil genap di sini ya. Ganjil genap state-nya di sini dia 0 atau 1 kan ya. Nah, kalau dia state-nya 0 maka dia genap. Kalau dia else dia true. Sorry, dia ganjil. Nah, seperti itu, akan ada loading seperti itu ya. Jadi dia belum mendapatkan apapun dan dia sudah memulai. Ada error ya. Overflow. Oke. Jadi itu yang terjadi ya, yang ini. Jadi kita stream dari satu sumber yang sama dan kita bisa ubah sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi dia akan bertambah terus seperti itu, ganjil genap. Oke, nah itu untuk konsep stream. Saya harap rekan-rekan paham ya. Mungkin saya paham sedikit dulu. Oke, nah next kita bicara tentang state management yang lebih library dari state management yang ada di Flutter.